Assalamualaikum Pak Prof Kiai. Waalaikumsalam warahmatullah. Eh, Belakangan ini masalah nasab ramai lagi Pak Yai. Terutama karena ada surat dari PBNU. Ya Pak Kiai sudah tahu lah. Bahkan tempo hari saya dapat kontak dari Pak Kiai Asep waktu beliau Profesor Doktor Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Beliau pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya dan Pacet Mojokerto yang santrinya ya puluhan ribu. Bahkan beliau putra pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Ki Haji Abdul Halim. Nah, saya dapat kontak dari beliau waktu beliau ada di Mina, kalau nggak salah itu. Saya lihat videonya itu saat beliau Ada di tenda, ya di tenda. Nah, beliau berkomentar kemudian, beliau asalnya tanya ke saya, Pak Yai, Bapak sudah membaca surat PBNU yang baru? Saya memang belum baca. Coba dibaca dulu, saya kirimin, katanya. Kirim, terus setelah itu beliau telepon lagi. Lah beliau menyampaikan lewat video akhirnya yang kemudian viral itu. Nah, menurut Pak Kiai Imam Ghazali Said bagaimana? Ya, sebetulnya PBNU di bawah kepemimpinan sekarang itu kan muncul problem yang meragukan nasabah alawi, dan itu dalam bentuk karya ilmiah yang dimotori oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, di internal NU sendiri kan sudah bahasa Jawanya sudah kadu. Orang NU ini sudah sangat-sangat menghargai sampai pada tingkat berlebihan. Nah, itu kan menjadi problem ketika ada hal yang seperti itu, ada tantangan. NU kan harus menjadi bapak, istilahnya begitu, harus jadi bapak. Terus saya kira latar belakang itulah muncul surat itu. Hanya yang disayangkan itu surat itu kalau istilahnya Yai Asep itu kan kering dari referensi. Kering dari referensi. Bagaimana tingkat yang ditandatangani Rois Am kok alasan keagamaannya itu tidak muncul, gitu loh. Mungkin alasan keagamaannya muncul. Kalau mungkin alasan organisatoris, kalau saya memahami bahwa NU itu harus tetap menghargai orang yang sudah kadung kita hargai. Nah, kalau memang tidak betul misalnya, itu nanti dikaji berikutnya. Tetapi jangan sampai habaib dengan warga NU itu menjadi terbelah. Itu maksudnya begitu maksudnya. Jadi maksud PBNU mungkin bagus, hanya ketika dia melarang ya supaya tidak terlibat di ini, padahal realnya Naat itu apa namanya organisasi Wali Songo itu dipimpin oleh Gus Abbas. Gus Abbas itu mungkin cucu dari Kiai Abbas yang sekarang dicalonkan untuk pahlawan nasional itu, dan itu memang punya peran penting. Dan itu juga masih sebelumnya dia masih sama Kiai Imaduddin Usman itu siapa? Itu masih ponakannya Kiai Ma'ruf Amin, kan gitu. Artinya masih orang NU semua. Nah, kemudian yang membuat ini semua itu adalah misalnya Kiai Sudogiri. Saya juga diminta, ya sudah kalau untuk kebaikan saya nggak apa-apa, untuk jadi pengurus. Jadi pengurus Naat. Iya, jadi pengurus itu. Bersama siapa aja, ada Kiai Fuad katanya, ada Kiai ini sudah lah. Fuad Sudogiri. Ya. Nah, inilah yang jadi problem. Menurut saya, kalau secara formal mungkin itu tidak bijak juga. Kalau dibuat surat tidak boleh terlibat di situ. Terus nanti kalau terlibat kena sanksi. Berarti saya kena sanksi. Bahasa itu yang memecah. Maksud kita itu mau memecat yang memecah belah misalnya. Ya sebetulnya tujuannya gitu. Mungkin kalau memang ini sama-sama jalan saja, itu diredam, atau memang kalau memang itu dianggap perlu, tambahkan aja di Batul Masail. Panggil siapa namanya? Kiai Imaduddin itu. Nah, itu untuk presentasi. Orang yang kontra presentasi. Itu ini ya. Kalau perlu dikonfrontasikan, bukan dikonfrontasikan lah, artinya didialogkan secara terbuka. Secara terbuka. Wah, itu menarik. NU yang melakukan. Menjadi mediator. Mediator. Karena mereka itu orang NU semua. Nah, itu menarik itu. Itu bahasa online bisa live streaming. Tapi mau nggak dari kalangan habaib itu? Ya saya kira kalau NU yang ngadakan harus mau. Oh ya. Nah itu yang dimaksud Ki Asep waktu itu dipanggil semua,
suruh dialog secara ya apa baik-baik. argumentasi masing-masing, jangan ini betul, wah ya jangan begitulah, itu kan keilmuan. Tapi sebelumnya kan, ya mohon maaf, Kiai Miftahul Ahyar sebagai orang Islam kan sering memberi pengajian terkait nasab itu yang dalam tanda kutip cenderung membela Alawi. ya. Iya, memang seperti itu. Tapi harus kita maklumi juga karena kedekatan segala macam kan. Tetapi kan ini persoalan penemuan keilmuan. Ya. Penemuan keilmuan itu jangan sampai orang kesan pada NU itu anti penelitian, anti penemuan ilmiah. Sudah punya ilmiah sudah, ini penemuan. Kalau memang penemuannya itu ya dibantah dengan penemuan. Karena ada bantahannya. Bantahannya itu berapa? 600 halaman. Padahal bukunya Kiai Ahmaduddin Utsman itu sepaling 50 halaman itu. Dibantah 600 halaman. Tapi semuanya itu nggak terkait. Dia tidak menjawab pertanyaan per item itu ya. Ya, tidak menjawab. Saya sudah baca itu. Dan memang desainnya itu, kalau menurut saya, desainnya itu adalah bagaimana kaum Ba'alawi ini menjadi seakan-akan menjadi tokoh, menjadi ikut memerdekakan Indonesia, ikut mendirikan NU, ya. Karena semuanya kan bahasa kampung Surabaya kan gedabru semua itu. Artinya tidak mempunyai data primer, sumber primer itu yang kuat untuk menyatakan seperti itu. Kalau masih mending orang Al-Irsyad, kecintaannya pada Indonesia itu sangat bagus gitu. Dan itu Kiai Abdurrahman Baswedan, Abdurrahman Baswedan itu kakeknya Anies Baswedan, itu yang mendirikan PAI di Surabaya. PAI itu adalah Partai Arab Indonesia. Nah itu wahabai itu disuruh kumpul aja, kita itu nggak usah mikir-mikir tarim lah gitu. Kita ini hidup di Indonesia, makan di Indonesia, kata dia. Ya kita membangun nasionalisme Indonesia. Nah mereka ya tarim. Masa ditarim katanya malaikat semua itu katanya. Nah ini kayak di sini kan orang yang nasionalismenya tinggi kan terus kan. Saya dapat WA, dapat kontak, telepon bahkan dari salah satu Rois Surya PBNU yang mengatakan Kiai Imad itu sudah pernah dipanggil tapi arogan gitu katanya. Itu gimana? Karena memang begini Pak Kiai, ini kan persoalan komunikasi juga ya. Jangan sampai taruhlah Kiai Imad ini sudah di atas angin karena lewat penelitian lalu ya mentang-mentang gitu kan. Nah itu bagaimana menurut Pak Kiai? Ya saya kira Kiai Imad itu kan bisa Kiai Imad itu nggak anti nasihat kok. Dinasehati, nggak usah terlalu ya bisa disampaikan. Banyak orang yang mau begitu itu. Artinya tokoh-tokoh yang bisa, ya sudahlah kalau di penggali PBNU, dia hadir, dari sana siapa, NU menjadi mediator. Ini kan hasil penelitian. Presentasi penelitiannya. Nah, nanti dibantah. Tapi bahasa-bahasa yang tidak elok itu jangan muncul lah. Misalnya, Dajjal, rokok, nanti kalau nanti tidak dapat syafaat Nabi Muhammad, maksudnya gitu-gitu itu. Itu kan penelitian. Sepanjang penelitiannya bisa terbukti kan bisa. Orang itu kalau terbukti misalnya, memang betul ini di alam sekian ketemu. Itu semuanya tuh yang diklaim ketemu itu palsu. Yang orang ditulis tahun 60 dibilang ini pada abad ke-4 Hijriah. Misalnya. Tapi dari konflik nasab yang sangat keras, kalau saya sudah sangat keras ini kan ada caci maki segala kan. Yang itu kita sayangkan juga berkepanjangan. Ini kan sudah banyak hikmahnya. Ya kan? Beberapa orang itu menganalisis, saya melihat di media sosial, hikmahnya salah satunya misalnya mereka sudah mohon maaf tidak yang mohon maaf yang Habib-Habib yang minta-minta itu biasanya sudah berhenti. Karena mohon maaf ada seorang kiai bilang saya ini didatangin Habib terus diminta uang 50 juta terus ada mohon maaf combe-nya itu katanya kalau nggak dikasih ini nanti begini tapi kalau dikasih nggak ada uang aku udah kasih aja nanti kan akan lancar kalau dikasih ini. Nah maunya dikasih 10 juta aja itu masalah 50 juta itu kan kasus-kasus seperti itu ada. Itu yang cerita itu konkret ke saya ada seorang kiai yang didatangi dan tidak sekali didatangi. Ya saya kira Habib yang seperti itu ya mungkin palsu ya. Yang seperti itu ada, tapi harus diingat. Habib sing api. Betul. Ada yang bagus ya. Bahkan dia tidak mau dibilang Habib. Dipanggil Habib. Coba Profesor Quraisy Habib. Itu tidak mau. Ya, padahal ya Alwi Syihab itu kan
banyak yang baik, artinya begitu. Kita kan harus pilah-pilah kan gitu. Ya. Jadi yang baik ya. Dan mereka juga tidak mengaku juga sebagai turunan Nabi. Mereka ya biasa aja orang mau ngaku atau nggak diakui kan nggak persoalan. Kita itu harus kembali. Inna akramakum indallahi atqakum. La fadla li arabiyyin wa ajamiyyin illa bittaqwa. Itu kan ajaran Islam egaliter. Nah, itulah mereka nggak mau begitu. Sepanjang dia tidak mau, ya nggak bisa. Ayo kembali ke sini. Anda kalau bagus, Anda kalau pandai, Anda kalau alim, ya sudah kita hormat. Anda dablek, walaupun Habib tapi dablek, tidak usah nyingkir aja. Kan apalagi mengkotek. Apalagi dia itu palsu. Lain lagi. Jadi tidak urusan dengan palsu atau tidak. Sudahlah. Komunitas ini mungkin jalan nggak apa-apa lah sekarang. Misalnya jalan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah jelas tidak bisa mempertahankan, lebih baik Robitul Alawiyah itu bubar saja. Untuk apa? Orang itu tidak bisa mempertahankan. Nah, Pak Nyai Asep kan tempoh hari mengusulkan itu. Habib Taufik ditemukan dengan siapa Imat misalnya, itu kan disuruh dialog yang baik gitu kan. Bahkan kalau perlu ya itu mempertahankan mempertahankan kehabibannya dengan menjelaskan tentang jalur nasabnya. Sebetulnya kan mudah aja kan. Misalnya dari kelompok habaib ini menugasi seseorang guru besar atau apa untuk mencari data-data atau sumber primer kan yang bisa menjelaskan tentang ketersambungan nasab itu. Ya sebetulnya sudah banyak yang seperti itu. Tapi secara akademik di Indonesia apa saja sebetulnya secara akademik itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya memang mengkotek. Ya memang mengkotek. Kalau memang ada, memang pembelanya banyak. Ada Gus Najih Maimun. Itu kan membela itu. Tapi pembelaannya itu tidak argumentatif. Tidak argumentatif. Nah itu yang repot. Gitu. Terus karpe dewe, pokoknya. Nah, gitu loh. Ini nanti bisa walat ini. Karena kan kalau mengkotek kan sudah nggak walat. Ali Sakron itu yang menulis pertama bahwa dia itu adalah turunan Rasulullah. Nah, itu hidup pada abad ke-10 Hijriah. 10 Hijriah. Kan dia itu hidup abad ke-4. Nah, ini kan jauh berapa ini kan 6 abad. Nah, terus ketika nulis dia tidak pakai Habib. Nah, berarti kan bukan Habib dia. Nah, tapi lama-lama kan enak kalau jadi Habib kan enak kan. Dia aman aja nggak diakui Habib terus gimana? Nah, yang mengerikan lagi, mohon maaf, saya kemarin itu bertemu seorang kiai, ada Habib yang mengaku pernah Isra 70 kali. Itu melebihi Nabi Muhammad atau Rasulullah. Rasulullah aja sekali. Iya, Rasulullah sekali. Itu pun masih perdebatan. Lah ya itu. Jadi diperdebatkan. Ini enggak ini. Yang paling nggak enak itu kan yang katanya di Tanggul itu Habib siapa? Habib Soleh di Tanggul. Itu katanya ini kemana? Ini tiap hari Nabi ada di sini. Tiap hari. Makanya saya Nabi di sini. Kan umat begitu. Apalagi terus ketika katanya datang ke Madinah, Rasulullah langsung keluar tangannya itu salaman. Masya Allah. Nah ini kan banyak khurafatnya. Terus apalagi Tarim itu katanya itu wali semua itu yang ada di situ. Maka sebetulnya ada syekhnya itu ya Pak Alawi kan nggak pernah haji, nggak pernah umroh, cukup di Tarim saja kan itu. Itu banyak video-videonya kayak gitu. Jadi mereka itu menurut saya memang ingin eksistensi dirinya diakui dengan menggunakan sarana-sarana khurafat itu tadi. Dan yang lebih memprihatinkan lagi itu kan kadang untuk kepentingan ekonomi. Ya rata-rata bukan hanya ekonomi. Jadi menjadi tokoh. Jadi orang itu motifnya itu ekonomi iya. Tapi dia itu dihormati orang. Nah, dan dulu yang mempelopori dia menghormat pada ini, dicium sininya keningnya kan kiai-kiai. Lah masyarakat kan ikut kiai. Iya. Kalau dicium keningnya masih lumayan. Ada yang cium kaki. Ya, cium kaki. Saya lihat videonya itu ya. Habib di Pekalongan itu dicium kakinya dan itu dibiarkan. Ya, dibiarkan dan dia bangga. Ya, itu. Saya itu orang yang paling menentang seperti itu. Mulai kecil bukan hanya sekarang. Jadi ada kiai, ini bukan Habib, kiai gitu. Itu kalau datang ke kampung, ke desa itu, kebetulan saya ada di situ. Langsung orang nembak jalan nesot gitu, nyium kakinya.
Saya tegur itu. Nggak boleh seperti itu. Orang gini sujud itu pada Allah, tidak boleh kepada manusia. Ini syirik itu. Saya mulai kecil sudah seperti itu saya. Jadi kita ini kadang-kadang ya sikap kita ini banyak syiriknya. Syirik apa? Ya kayak gitu kan syirik. Ya, Untuk nyembah ke ya nyembah itu pada Allah. Bahkan kalau orang menunduk itu jangan seperti ruku. melebihi ruku ya. Melebihi ruku. Nah, kadang-kadang begitu sudah ada tatanannya gitu loh. Jadi kita itu tauhid pada Allah gitu. Jangan terus kita diajarin. Kalau hanya ini itu kan sih apa ya sebagai penghormatan, mencium tangan itu penghormatan. Terus mencium kaki ngaruh itu. Terus kita menjadi bangsa apa gini? Ya bangsa yang sejajar lah. Karena Nabi itu memang ngajarin kita itu egaliter, sejajar. Kita sama-sama manusia. Nah manusia itu kan lebih ini kalau takwanya bagus. Kan gitu. Amalnya baik. Itu aja. Bukan karena turunan ada. Nabi itu mengajarin seperti itu. Tapi ada kecurigaan juga Pak Kiai. Intennya perdebatan ini katanya Imam juga punya kepentingan untuk diakui sebagai nasab Rasulullah. Gimana itu? Ya bisa saja seperti itu. Tapi kan mereka itu tidak menonjolkan diri. Seperti Wali Songo itu katanya setelah dites DNA itu nyambung menurut hasil tes DNA. Tapi mereka kan tidak pada umumnya kiai-kiai itu menyembunyikan, nggak mau. Tidak mengeksploitasi. Sama sekali. Sama ingin perdebatannya antara Kiai As'ad Syamsul Arifin sama Habib Husain Al-Habsyi. Saya bilang Ustadz, tidak bilang Habib Husain Al-Habsyi. Saya masih kuliah waktu itu. Waktu NU menerima asas tunggal, dia kan orang Masyumi asalnya. Yang Habib ini. Yang Habib Husain Al-Habsyi, Bangil Yapi itu. Yang sekarang jadi Syiah. Iya. Nah, itu datangi Kiai As'ad. Pokoknya As'ad itu ini tidak benar ini. Kenapa menerima asas tunggal? Kita yang memperjuangkan Islam kan gitu. Datang Kiai Ahmad Siddiq katanya gitu. Ya As'ad itu ya senyum-senyum katanya ya As'ad. Ya As'ad itu nggak bisa debat. Orang Arab itu kan agak ngomong gitu. Di mana-mana. Wallah. Terus saya As'ad jawabnya, ya aku lihat sampean ini lo bodoh. Bodoh apa? Sama-sama tidak Rasulnya. Hanya bedanya aku pesek sampai maju. Jadi ya saat begitu cara jawabnya. Jadi persoalan ini nerima Pancasila itu saya melihat maslahat. Kalau orang Islam itu bertentangan dengan pemerintah terus orang Islam itu gak iso maju. Sekolah gak iso, ini tidak bisa. Sudah selesaikan ini. Wong kita ini sholat juga tidak dilarang. Kita membuat organisasi yasinan juga nggak dilarang. Ya sudah terima aja. Kita berhentilah untuk ideologi ini sudah selesai di Pancasila. Itu Pancasila tidak bertentangan dengan. Dan yang Pancasila juga yang membuat orang Islam juga. Itu katanya mencak-mencak nggak bilang katanya. Gimana sampai nggak memperjuangkan? Enggak bodoh aja. Sampai ya sekarang berjuang ke itu. Saya berjuang ke Pancasila. Ayo lebih Islam mana nanti? Ayo. Kalau saya katanya saya nggak tahu sendiri, tapi saya informasi itu valid saya kira itu. Dan kan memang Habib Husain Al-Habsyi itu kan terkenal agak aliran keras. Iya, aliran keras. Waktu itu kan memang dia orang NU, Pak. Jadi NU yang dulu secara politik dia itu ikut Masyumi. Dan terus. Iya, ikut Masyumi. Terus terakhir dia menjadi pengikutnya Khomeini gitu. Dan saya kenal baik karena dan saya juga berkomunikasi dengan duriyahnya yang ada di Pandaan. Mereka anak turunannya sudah Syiah semua itu sekarang. Nah, itu menjadi problem juga di kalangan habaib itu, Imam Alawi itu. Tapi mereka bagusnya, mereka itu kan tidak mengandalkan. Jadi Ustaz Husain Al-Habsyi itu orang harus cari ilmu, harus pinter, kan gitu. Itu bagus. Ya. Tidak mengandalkan bahwa dia turunan Nabi. Iya, itu bagus. Dan menjual keturunan itu yang menjadi problem akhirnya. Apalagi kalau ya mohon maaf sampai minta-minta secara maksa itu. Ya, biasa. Kalau nggak diberi nanti. Iya, nanti kualat. Kan ada waktunya lagi. Jadi saya minta uang 10 juta jam 1 siang. Datangnya dia jam 10. Kalau enggak, tidak usah. Orang kata takut kualat. Ya kalau saya apa intinya gitu kan sama saya. Tapi kalau orang awam yang keluarga saya takut semua. Keluarga saya itu takut semua. Sekarang enggak. Tak bilang sama saya enggak usah. Kalau kita itu sudah tak bacain sholawat. Kalau sampai betul keturunan Nabi, tiap hari itu kita wala Ali Muhammad.
Sudah diberi loh. Sudah diberi lah. Tapi doa tiap hari. Kalau betul ya, kalau palsu ya bukan. Nah, kita kan nggak tahu ya, betulnya yang betul yang palsu. Kalau secara ilmiah, secara akademik, Ba'alawi di Indonesia bukan turunan. Itu sudah apa ya? Sudah hasil penelitian. Hasil penelitian, iya. Bukan keturunan. Jangan ngaku-ngaku. Ya kalau memang mau ngaku benar, ya sudah dibantah itu, teliti. Langsung tes DNA. Nah itu problemnya. Tes DNA kan nggak ada yang mau. Hanya Najwa Shihab yang berani. Ya, dan ini bukan turunan Nabi juga. Iya. Yang berani semua ada 80-an ya. Di Yaman itu ada mungkin 120-an. Semuanya tidak ada yang nyambung dengan Rasulullah. Nah itu yang di Yaman itu hasil penelitian atau di tes DNA? Enggak, tes DNA. Tes DNA ada yang Tapi yang sudah di kesini termasuk siapa? Habib Umar bin Hafid itu yang sering kesini. Juga keluarga-keluarga itu sudah tes DNA sebagian, tapi ada yang nggak mau. Dan di sana ada fatwa, bisa dicek loh fatwa. Fatwa itu, Ba'alawi itu bukan Duriyatul Rasul. Fatwa sana, fatwa Yaman. Tapi kenapa ya PBNU masih ngotot terus gitu? Enggak ya. Enggak, maksud saya itu tadi, hanya sebatas nengaya aja lah. Enggak, mestinya itu enggak usah sampai ada surat resmi. Nah, mestinya dipanggil dengan ini, dengan persuasif lah. Nah, ya masukkan Bathul Masail. Di Bathul Masail penelitian kan biasanya ada presentasi ya. Presentasi, setelah itu bebas orang-orang NU menentukan pilihan. Tokoh-tokoh itu. Setelah presentasi dari masing-masing pihak, argumentasinya masing-masing. Nah, saya kira sekarang kan sudah banyak itu. Nah, tinggal dikompilasi, dibaca, terus NU membuat keputusan di Bathul Masail, bukan pribadi, ya, tapi diperdebatkan. Kembali lagi ke ini, Pak Yai, Qiyas-Ad. Qiyas-Ad itu kan memang diyakini sebagai Turi Rasul ya dari Jalan. Tapi memang nggak pernah membanggakan. Ya ngaku aja enggak, cerita aja enggak pernah. Semua kiai-kiai itu tidak ada yang ngaku. Apalagi cerita saya ini keturunan Rasul kesekian, itu ini jalurnya enggak pernah. Iya, termasuk Hadratus Syekh itu nggak pernah nyinggung-nyinggung soal itu. Nggak pernah. Bahkan Ki Asep itu pernah cerita, abahnya itu kan punya dokumen silsilah nasab yang nyambung ke Sunan mana itu yang Jawa Barat itu? Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati, terus ke Nabi. Ayahnya yang notabene salah satu kiai pendiri NU yaitu Ki Abdul Halim itu katanya disobek sama nah kamu nggak usah baca ini. Iya memang orang itu senang sebab gitu itu ada untung ruginya dalam hal-hal tertentu itu rugi. Ruginya apa? Dulu kan Duriyatul Rasul itu dikejar-kejar dan dibunuh pada masa Muawiyah, pada masa Umayyah lah, dibunuh. Dan mereka tidak mau begitu. Dan mereka terus ini kalau jalur Wali Songo itu jalur yang sekarang ke Kiai Indonesia itu kan lewat jalur ke Uzbekistan. Makanya Samarkandi. Jadi ayahnya Sunan Ampel itu kan namanya Ibrahim As-Samarkandi. Ini cerita sejarah nih. Nah, terus ke sini itu langsung perkawinan campur dengan orang Jawa. Maka yang Duriya yang dari sana itu gak ada sisanya, gak mancuh. Tapi mereka itu Nutfah Nabawiyah itu walaupun jalur laki atau jalur perempuan itu dalam DNA itu diketahui. Kalau ini Duriya ya. Dan dia walaupun sekarang yang sudah dites ya, kan dites itu sebagian nggak semua. Itu memang nyambung. Tapi mereka walaupun sekarang bangga, enggak. Ya itu tadi tidak mengeksploitasi nasab keturunan untuk kepentingan-kepentingan. Kita ini orang Indonesia kok. Terus dia itu yang mengeksploitasi terus turunan Yaman, terus bangga dengan Yaman, Rasulullah orang Yaman, kan gitu. Narasinya itu. Terus Tarim. Ya Tarim gitu. Itu kan bagi orang yang kalau orang nasionalis Muslim ya, seperti orang santri, itu nggak gitu tersinggung. Bagaimana kalau itu nasionalis sekuler? Ya. Misalnya Soekarno, misalnya Megawati, misalnya orang Surabaya lah, katanya turunan Bung Tomo misalnya, yang dulu mempertahankan Surabaya. Terus ada orang kayak gitu. Ya dulu ketika perang 10 November Sopo, Habibnya yang ikut perang. Ya kan ini sejarah. Terus sekarang minta pahlawan nasional. Nah kalau kayak ya Abbas itu jelas ya. Lagi itu dulu yang sebetulnya Duriyatul Rasul tapi gak ngaku Duriyatul Rasul itu.
dan tidak bangga sebagai. Dan dengan rendah hati mereka itu nggak ngaku, itu kan nggak ingin menonjolkan. Iya. Kalau saya lihat Ki Asep itu dulu waktu jadi ketua PCNU aja nggak mau mengungkapkan bahwa beliau putra pendiri NU itu. Ya, saya kan teman biasa. Artinya teman kuliah bersama saya. Saya juga pernah cerita ayahnya, nggak pernah. Sepanjang saya berteman, baru sekarang ini. Enggak, saya artinya orang ya biasalah kita ya teman ya, nggak pernah. Nah, Pak Yai, ada masalah lagi yang cukup menjadi perhatian publik, yaitu Syarifah tidak boleh kawin dengan orang Indonesia atau non Habib. Ya, bahkan di Pasuruan itu ada kasus sudah nikah, ini dipaksa cerai. Nah, itu yang dipersoalkan Ki Asep kapan hari ini kan membuat bangsa Indonesia tersinggung gitu kan. Artinya tidak boleh. Sementara Habibnya sendiri boleh kawin dengan orang Indonesia. Itu sebetulnya gimana secara agama? Apa memang ada larangan itu? Tidak ada. Jadi memang berdasarkan ya hadis-hadis palsu yang digunakan itu. Oh, larangan kawin dengan Syarifah itu hadis palsu ya? Hadis palsu. Yang dipakai mereka. Yang dipakai mereka. Tidak hanya dhawaif itu palsu. Jadi kan ada syarat ya, syarat hadis. Hadis sahih ada syaratnya. Di antara syarat itu tidak bertentangan dengan Quran. Lah itu nggak ada yang di Quran kalau indallahi atqakum kok. Ada hadis sahih yang tinggi, la fadlal arabiyyin wa ajamiyyin. Tapi di kalangan di fikih itu muncul karena persoalan budaya. Nah, di fikih itu ada yang namanya pembahasan tentang kufu, kafa'ah. Kufu itu kesetaraan. Kesetaraan itu karena dia merasa Syarifah turunan Nabi, wong Jawa itu wong gembel, maka nggak sebarang nggak boleh kawin sama gitu. Cara berpikirnya. Dipikir memang dia, tapi tidak sampai keturunan. Tapi kalau sekufu itu kan tidak hanya urusan nasab. Kalau saya secara keilmuan ekonomi agama terutama. Iya, makanya kalau di Nabi itu kan di hadis Nabi itu tungkahul mar'atu li arba'in, li maliha, li jamaliha, uli hasabiha, kan gitu. Walidiniha, fatar bidatiti, taribat yadaka, kan gitu dia. Itu hadis sahih. Nah, ya memang ada seperti itu, tapi orang itu harus mengutamakan agama. Berarti kafa'ah di bidang harta. Nah, di bidang harta, turunan juga ada. Turunan ini biasa aja lah, tapi bukan berarti terus saya lebih hebat. Terus apa tadi? Agama ya, dan satu lagi apa tadi? Lima liha, kemudian lima liha, wajah maliha, kecantikan atau ketampanan. Ya, ketampanan. Itu. Nah, itu kan sebetulnya persoalan itu sudah terbahas jauh sebelum Rabithah Alawiyah itu berdiri. Rabithah Alawiyah kan berdiri tahun 1928. Nah, di tahun-tahun sebelum Al-Irsyad berdiri, itu ada Syekh Surkati namanya. Orang Ali Surkati ya? Ahmad Surkati. Ahmad Surkati. Atau Al-Irsyad ya? Iya, pendiri Al-Irsyad. Itu orang Arab apa bukan? Orang Sudan. Orang Arab, Sudan ya? Orang Dongola itu. Yang ngundang itu Jamiat Khair. Jamiat Khair itu ya Habib itu. Yang ngundang ke sini. Aslinya sama Arabnya ya? Ya sama Arabnya. Tapi ini kalau Arab itu kan ada dua. Ada namanya Masyayikh. Ada namanya Habaib. Yang Masyayikh ini non-Duriyah. Yang Habaib ini Duriyah. Gitu lah ceritanya awalnya. Ini kan alim ini. Al-Irsyad. Syekh Surkati itu. Yang ngundang itu ya memang orang Habaib itu. Di Jakarta. Dia ngajar. Terus ada orang tanya, kan biasa kan orang Indonesia udah cantik, kan pacaran sama anaknya Habaib kan gitu, Syarifah kan. Sudah sama-sama cinta. Terus tidak boleh, ini Syarifah, tidak kufu ini. Kan gitu alasannya tidak kufu. Kemudian minta fatwa ke Ahmad Surkati. Kan yang alim, yang alim dia. Iya ya, Ahmad Surkati itu yang alim. Yang alim. Nah, tanya, kenapa itu dalam agama? Tadi langsung marah, heboh, ya heboh. Kalau sekarang viral dia, akhirnya itu dikawinkan, heboh, akhirnya melanggar ini padahal kita yang undang kan. Akhirnya dia disingkirkan, tidak dijadikan apa-apa, bahkan guru itu dibatasi untuk ngajar. Nah, itulah akhirnya kalau saya begitu, kan dia punya pengikutnya, mendirikan Al-Irsyad itu. Nah, Al-Irsyad lebih dulu berdiri, mereka harus punya wadah lagi, namanya Rabithah Alawiyah.
Oh gitu ya. Ya, akhirnya terus dia sekarang bilang katanya yang mendirikan NU itu Habaib, yang mendirikan Muhammadiyah Habaib. Ketemu pirang berkor. Berarti yang benar itu yang memberikan Robito. Itu yang mereka. Nah ya Robi Alawiyah itu tahun 28. Lah ya. Dan itu sekongkol nek londo. Gitu loh. Ya, jadi pasti. mereka itu kan menjadi kapten-kapten Arab di beberapa tempat. Pegawainya Belanda lah kalau. Itu bisa diteliti kok itu. Ya itu kan sama dengan mohon maaf etnis Tionghoa juga kan. Waktu itu semua berebut untuk mendapat tempat di pemerintahan yang berkuasa saat itu. Karena kalau dekat dengan dan ada undang-undangnya. Jadi Indonesia Timur, kemudian pribumi. Nah, Belanda itu ada undang-undangnya, warga negara itu dibagi. Arab ini masuk ke golongan Cina itu, yang itu bisa mengakses menjadi apa namanya kontraktor-kontraktornya itu loh. Ya untuk kepentingan ekonomi ya, kepentingan politik ya. Kan dari Balawi jadi mufti kan akhirnya. Iya, itu sebelumnya. Jadi artinya di abad ke-19 itu mufti itu. Nah, ya itu bersamaan dengan perlawanan orang-orang. Makanya orang Banten itu saya kira orang Banten itu mati sama Belanda. Karena melakukan pemberontakan. Jadi dihukum mati. Lah, hukum mati ini menurut siapa namanya? Bin Yahya ini. Siapa namanya? Sayyid Utsman bin Yahya itu Belanda itu pemerintahan yang sah. Karena pemerintahan yang sah berontak berarti bugo. Nah, bugo itu subversif bisa dihukum mati. Padahal ini ingin merdeka. Iya. Nah, maksudnya orang Banten yang muncul kan orang Banten. Karena yang dipatahin orang Banten. Iya. Jangan-jangan kelompoknya yang pendukung Iman itu kan luar biasa banyak sekarang itu. Semakin bertambah. Jangan-jangan mereka juga dalam tanda kutip dendam juga itu dulu pernah diperlakukan ayah-ayahnya itu dulu pemberontakan petani. Jadi ditulis oleh namanya Sartono Kartodirjo, disertasi. Orang Kristen itu Sartono itu ahli sejarah dari Gajah Mada. Nah, di situ. Jadi dia menulis pemberontakan petani di Banten di tahun 1888. Nah iya mereka sudah memberontak untuk memerdekakan Indonesia kan. Tiba-tiba para habaib seperti itu sementara dulunya membela Belanda. Nah iya, dan sampai terakhir itu loh. Sampai terakhir. Siapa sebetulnya yang berjuang untuk kemerdekaan kita? Surabaya habaib kan akeh. Banyak Surabaya itu ambel-ambel. Nah ketika tahun 10 November kemana dia? Ada yang mati di medan tempur. Siapa? Banyak Belanda. Orang sudah habaib. Coba datanya mana? Kan orang yang main data. Saya membaca bukunya Pak Yusuf Hasim yang mau diusulkan menjadi pahlawan. Itu kan sumber primernya kuat. Luar biasa ya betul. Nah, habaib ini kalau mau begitu, coba itu buat yang sumber primernya bagus. Artinya memang betul-betul berjuang, bukan kaleng-kaleng, bukan ngaku-ngaku. Iya. Padahal Yusuf Hasim yang sudah secara akademik, secara sumber primer kuat pun itu masih mau diabaikan. Untungnya sekarang ada kesadaran sejarah terutama dari Ki Asep itu untuk mengusung. Saya sudah baca memang yang ditulis Prof. Usep itu. Ya sudah baca. Memang datanya semuanya sumber primer. Itu kan ditulis judulnya berdasarkan sumber primer. Nah, kadang-kadang orang saya kan ngajar mahasiswa ya. Kadang-kadang mereka itu ketika diuji itu nggak ngerti sumber primer itu. Sumber primer itu tidak hanya dokumen, tapi dokumen yang terkait langsung dengan yang kita bahas. Kalau orang harus umur berapa kan gitu kan. Wawancara. Tapi umumnya ini dokumen kuat itu. Ya, ada 60 sumber primer katanya. Makanya kan luar biasa itu. Ada yang menulis skripsi ya anak-anak kemarin itu. Menulis ke Khalid Hasim. Sampai punya sumber primer apa? Khalid Hasim. Dari militer ke pesantren judulnya begitu. Sekarang ini baru saya uji. Sampean kalau tidak dapat sumber primer satu saja, saya minta satu saja, gak usah banyak, satu saja. Sampean gak lulus. Nah tapi kemarin waktu rapat timnya Prof. Usep, kan ada Mas Yahya, ada Kang Budi, ada Mas Zubair itu yang rata-rata dosen juga. Itu menemukan beberapa sumber primer. Jadi sumber primer. Iya, mereka teman-teman itu begini. Ini Abdul Khalik ini juga banyak muncul
di sumber-sumber ini katanya. Iya. Saya bilang, oh itu juga kakaknya Kiai Hasyim itu, karena waktu itu kan Kiai Hasyim sama Abdul Khalik itu yang di samping Kiai Wahid Hasyim, Iya. yang lah. Ya memang militer. Kiai Khalik ini ahli kanuragan, memang kalau urusan fisik-fisik itu terdepan. Dan orangnya gemuk. Iya, termasuk yang ke Ponorogo menyelamatkan Kiai Sahal ya, Ahmad Sahal dan Kiai Sarkasi ya. Iya. Itu juga Kiai Hasyim sama Kiai Khalik ini gitu loh waktu itu. Ya artinya kalau memang seperti itu, misalnya kalangan habaib itu kan ada juga yang mengusulkan pahlawan nasional, terutama yang di Palu, Al-Jufri itu. Nah, itu kalau memang betul, ya nggak apa-apa. Kalau asalkan ya itu memang betul, berjuang untuk Indonesia, bagus. Ya bagus. Tapi yang ngaku-ngaku itu, ya saya ngaku-ngaku ini, terutama kan gampang ya. Ini kan baru tahun 45 itu kan baru lah. Artinya nggak sampai 100 tahun ke sekarang. Ketika perang 10 November itu nanti. Ya, betul. Ya kan gitu. Artinya saat itu habaib itu udah banyak. Ya. Di Ampel itu semuanya. Banyak ya. Nah, dan kalau lihat ini waktu pengkajian sejarahnya Kiai Hasyim ini, Bung Tomo itu memang berperan penting dan sering ke pesantren Tebuir. Bahkan beberapa kali dengan Jenderal. Nah, ya kalau yang saya tahu ya, sebelum ada ini, memang Jenderal Sudirman itu penasehat militernya itu nyerang atau tidak itu kan Hadratus Syekh. Betul. Nah, dia itu bersama beberapa orang kalau ke sana, nggak sendirian, karena dia kan panglima waktu itu. Iya betul. Nah, ya Bung Tomo itu setelah kemerdekaan pun tahun 8 sebelum wafat itu masih sering ke Tebuireng. Kadang-kadang kalau senior saya di Tebuireng teman-teman duduk-duduk di masjid itu kalau menunggu pertemuan itu katanya. Iya. Jadi artinya memang erat hubungannya. Iya, dan Bung Tomo itu kan jiwanya jiwa pemberontak. Iya. Walaupun sudah merdeka, dia itu meritik Soekarno, meritik Soeharto. Betul. Ya, sampai akhirnya ketika meninggal di Arafah. Itu kan Alam Syah Ratu Perwira Negara, karena dia tahu perjuangan Bung Tomo, dia mengusulkan supaya jenazahnya dibawa pulang. Jadi artinya memang Bung Tomo itu luar biasa, dan di balik layar Kiai Hasyim gitu. Ya, betul. Nah terus Kiai Abbas ini, Kiai Hasyim itu sangat orang kita itu, walaupun hebat, dia itu tidak mengabaikan orang lain. Bayang, Kiai Hasyim kan bisa saja, ini sudah laksanakan kan gitu. Jangan dulu kalau menyerang, kita nunggu Kiai Abbas. Itu kan luar biasa itu kehormatannya. Nah ini yang begini-begini ini sekarang itu kurang. Iya betul. Yang banyak menonjolkan diri. Ya, siapa saya kan gitu. Iya betul. Ya dengan reputasinya seperti itu, tunggu dulu. Kita doa dari Kiai Abbas, kita tunggu. Gitu. Dan Kiai Abbas itu memang santri Tebuireng. Sebetulnya kan santrinya. Iya. Kan nyantri di Tebuireng. Ya tapi penghormatan Kiai Abbas kan luar biasa. Lah ya seharusnya wong santri saya aja kan sebetulnya kan gitu. Kalau tapi Hadratusnya tetap tunggu Kiai Abbas dari Kuntet gitu. Ya itu tawaduknya luar biasa, rendah hatinya luar biasa. Betul, semakin langka. Yang masalah ini. Ya biasanya orang kan, ya ini saya, ya sudah, saya saja kan gitu. Saya panglimanya gitu. Posisinya Kiai Hasyim itu Rois Akbar. Saat itu ya Rois Akbar, kan belum dirubah Rois Am. Terus secara hierarki santri guru santri dia gurunya. Tapi bagaimana? Kan ada dua sebetulnya, ada Kiai Ma'ruf Dumlu. Kiai Ma'ruf Dumlu itu juga Kiai Hasyim sangat hormat sama Kiai Ma'ruf Dumlu, itu Kediri. Dia perang 10 November belum terungkap itu. Nah, karena dulu ayah saya itu ikut, jadi dia yang cerita ke saya. Tokohnya sebetulnya orang yang mestinya itu ya, saya ini yang berperan penting secara teknis itu Kiai Mahrus Ali. Lirboyo. Tapi saya bilang ke teman-teman Lirboyo, kurang semangat. Kiai Mahrus Ali itu dicatat di Pangdam sini sebagai pendiri Kodam 5. Pendiri lah, ada fotonya di sini. Nah, seharusnya ini PBNU. Ya, bukan perorangan misalnya dari Lirboyo atau PBNU yang memperjuangkan. Pahlawan nasional ini, mohon maaf, sedikit loh, hanya 13 dari NU itu. Sementara dari Muhammadiyah sudah 30 lebih itu. Ini kan nggak terurus kan. Nah, itu kata dulu kan Ustaz Basuki Rahmat ya cerita ayah saya itu. Jadi dia itu dari Gunung Klotok itu, santri itu sudah disiapkan, kan nggak
bawa senjata katanya. Hmm. Kata ayah saya, loh, kalau nggak bawa senjata kita melucuti senjatanya Jepang. Itu saya nggak pentu kan. Itu yang memandu kayak Mahrus. Dan pintar silat. Iya, dan sudah dianu sama Abdul Karim. Abdul Karim sebelum sholat hajat, ya mungkin kayak Iwa Asyaf itu deh. Sholat hajat, waktu ketika berangkat, terus dianu. Disuwuk lah. Ijazah. Di ijazah, ini berangkat, sudah kamu. Tapi nggak ada, memang takut semua. Ketika yang Mahrus bilang, siap, ketika bilang di komando siap katanya, nggak Allahu Akbar. Siap. Jawab semua siap, baru terakhir itu Allah. Itu kan Jepang itu nggak ada yang anu, nggak ada yang berani. Enggak, itu fakta yang kadang secara akal tidak masuk akal. Iya. Ijazah-ijazah seperti itu fakta. Saya nih ya waktu kecil belajar pencaksilat ya. Setelah besar jadi pengurus lembaga di NU itu. Bagan Nusa. Enggak, sebelum jadi wakil ketua Bagan Nusa sebelumnya. Waktu itu jadi lembaga LTN lah di Jawa Timur. Nah, suatu ketika mau ada kalau nggak salah pembunuhan kiai-kiai itu loh. Ya, misterius. Pembunuhan misterius. Enggak, yang PKI bukan PKI, mohon maaf. Pembunuhan kiai-kiai di Banyuwangi. Iya. Ya, itu kan yang dulu. Ya, Naga Hijau kata Naga Hijau, iya. Nah, itu kan dikumpulkan oleh Ketua Bagar Nusa almarhum almarhumlah Kiai siapa itu yang berewokan itu loh, Suarbila. Dikumpulkan saya dan teman-teman itu habis itu di Asma lah ya. Di Asma. Nah, seketika itu tuh gak langsung diuji coba, disulet gitu kan. Ada yang nggak mau, takut kan. Saya walaupun takut diem aja, disulet gini, nggak apa-apa waktu itu. Nah, ini kan fakta kan, kalau mau berangkat perang itu di Asma seperti itu, akhirnya dicoba seketika itu juga. Luar biasa ilmu ini. Tapi kalau setelah lama kan hilang, ilmu sudah nggak bisa dicoba lagi. Iya, saya itu. Jadi dulu Kiai Mahrus itu temannya itu sama Jenderal Basuki Rahmat. Jadi naik kuda dari Gunung Kloto itu. Kiai Mahrus, keluarga masih muda ya, pamit ke Kiai. Kalau Kiai Abdul Karim kan hanya memberi doanya gitu. Nah, setelah itu Abdul Karim Lirboyo. Pendiri. Ya. Mertuanya. Kan tidak ikut santrinya berangkat, tapi sing doain itu kan Abdul Karim yang ngimami sholat hajatnya itu. Jadi sebelum berangkat itu sholat hajat. Tujuannya melucuti senjata Jepang supaya Jepang itu tidak melakukan perlawanan. Itu anunya. Nah, berangkat. Banyak Lirboyo itu paling banyak santrinya waktu itu. Itu katanya nggak bawa senjata apa-apa. Jadi ada warung itu itu. Ngambil ya ayah saya, pentungan kan tetap pentungan. Tapi katanya nggak ada yang berani. Jepangnya. Itu langsung gemetar semua, langsung dilucuti senjatanya diambil. Dan gunakan senjatanya gak isong ke warna latihan. Gitu, yang di Kediri itu. Itulah yang katanya ayah jenengan yang ketubirang berlindung sekali. Iya, kayak Hasim. Tapi ya Hasim itu ya kan sudah naik ke atas. Kan lari dari kejaran penjajah ya. Lari ke Tubireng. Iya, lagi Tubireng. Katanya apa Belandanya itu tidak tahu jalan atau gimana. Itu nggak ada yang masuk sampai ke halaman dah. Hanya jalan, balik lagi, jalan gitu katanya. Ya kasih pakai baju oblong, duduk di situ, wiritan. Tapi katanya nggak ada yang berani masuk ke dalam. Apa nggak berani, apa nggak melihat, saya nggak tahu. Ayah saya itu cerita seperti itu. Nah, setelah nggak ada, sudah turun. Gak ada bahas ya? Iya, sama Yai Adratusya itu turun naik. Justru naik ke atas di masjid itu, turun naik ke atas. Jadi misalnya ke sana nggak akan ketemu dia ada di atas. Tapi waktu awalnya kan sudah ada berontong itu, tapi nggak kena. Langsung. Adiles ya kata. Iya. Jadi lari ke sana. Tahun berapa ya? Tahun 46-an itu. 46-an. Jadi kita sudah merdeka. Hanya Londoy si Ono. Iya. Londo sama Jepang masih ada. Jadi kalau kembali ke Abah itu, memang kalau sekarang ngaku-ngaku ikut berjuang, ya ungkapkan dong. 10 November ila aina anta.